Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam dan bahagia. Dan berharap kita hari ini berkumpul di sekolah bahagia pastinya ya. Kalau bahagia dijamin sehat, kuat, ya kan? Enggak betul sedikit. Kenapa memanggil kalian untuk kumpul di sini? Jadi kita mau berdiskusi tentang sekolah sebagai ekosistem. Jadi kita mau melakukan pemetaan aset, ya. Pemetaan aset itu seperti apa? Jadi kita lihat itu ada 7 aset, ya, yang bisa kita gunakan untuk sebagai penunjang pembelajaran. Apa? Buat hewan. Nah, jadi biotik itu ada guru. Kan tadi biotik itu contohnya guru. Seperti apa kemampuan guru di sini? Apakah sudah dimanfaatkan? Pemanfaatannya udah bagus belum? Ya. Terus kepala sekolah gimana? Terus ada TU-nya belum? Terus pemanfaatannya untuk apa ya? Penjaga sekolah apakah sudah dimanfaatkan dengan maksimal? Jika kalian melihat kondisi sekolah kita, jadi kalau menurut kalian, kalau apa yang bisa ditambahkan untuk bisa meningkatkan kualitas yang ada di sekolah kita ini, jadi kualitas pembelajaran yang ada di SMP 1 Belimbing itu pemanfaatannya seperti apa lagi? Masukan dari kalian. Terus kalau modal sosial itu hubungan antara kita sebagai warga sekolah atau warga sekolah dengan orang yang ada masyarakat di luar. Terus kalau politik ini adalah kebijakan atau hubungan kita, contohnya nih hubungan kita dengan instansi luar yang bisa meningkatkan kualitas belajar kita. Itu kira-kira instansi politik apa? Misalnya bisa bekerja sama dengan dinas. Kalian bisa kasih saran, masukan untuk saat ini agar supaya nanti ke depannya kita bisa memanfaatkan aset-aset itu secara maksimal. Ya. Yang kedua, modal agama dan budaya. Di sini agama, budaya itu apa-apa. Terus nanti menurut kalian nanti bisa digunakan untuk pembelajaran seperti apa? Yang kedua adalah modal lingkungan atau alam. Modal lingkungan alam di sini menurut kalian yang bisa digunakan untuk pembelajaran bukan hanya di sekolah, tetapi di lingkungan sekitar yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Contohnya kalian mau belajar di mana, bisa dikasih masukannya. Oh ini bisa kita jadikan sebagai pembelajaran, mem. Di sini kita mau belajar di sini, jadi kita bebas belajar di mana. Jadi meminta masukan-masukan kalian. Terus yang terakhir adalah modal finansial. Untuk sekarang ini sekolah kita itu finansialnya hanya dari dana BOS, biaya operasional sekolah, yaitu untuk pemenuhan segala kebutuhan yang di sekolah, seperti contoh kecil beli kertas, beli tinta, ya untuk administrasi sekolah itu contoh kecilnya itu. Jadi di sini maksud mem mengumpulkan kalian adalah kalian boleh ini salah satu di sini ya. Misalnya kalian menurut kalian lingkungan, modal lingkungan atau alam, kira-kira lingkungan yang seperti apa, yang di mana yang bisa kita gunakan untuk belajar? Ada masukan nggak? Terus fisik, modal fisik. Nah, modal fisik menurut kalian ini di SMP baik, silakan siapa yang mau menyampaikan sarannya atau ide-idenya berkaitan dengan pemanfaatan aset yang ada di SMP Negeri 1 Belimbing. Jadi aset itu, memang sudah katakan tadi bahwa aset itu bukan hanya di lingkungan SMP Negeri 1 Belimbing ini di sekolah, tetapi di luar sekolah juga ya, lingkungan sekitar ya. Jadi meminta ide-ide, masukan dari kalian, pemanfaatan aset secara maksimal agar supaya nanti hasil dari pemetaan aset ini boleh kita jadikan sebagai patokan untuk
nantinya kedepannya menjadi lebih baik lagi pemanfaatan aset di sekolah kita. Silakan. Ini dari modal manusia untuk menyatakan supaya adanya pos sekolah untuk menjaga siswa-siswi SMPN Negeri 1 Blimbing supaya tidak keluar masuk saat jam pelajaran tanpa izin dari guru piket. Oke, terima kasih Jenny ya. Oke. Luar biasa ya masukannya nih ya. Jadi untuk penjaga sekolah itu pemanfaatannya lebih dimaksimalkan ya Jen. Iya. Ya, karena memang kita di SMP 1 Blimbing itu belum ada pos sekolah ya. Jadi memang ketika ada 1-2 orang teman-teman kita mungkin ya tidak izin ke guru piket ketika keluar. Jadi memang masukan atau ide dari Jenny ini sungguh sangat bagus. Jadi kita perlu ada pos sekolah. Kita kan udah ada penjaga sekolah, tetapi pemanfaatannya lebih dimaksimalkan lagi ya. Oke. Silakan selanjutnya. Rizka. Oke, silakan Rizka. Modal sosial menurut saya kan kayak kalau misalnya kayak ada kegiatan agama Kristen di aula, terus kayak upacara, kalau kayak biar enggak tergantung sama banggrek semua. Jadi kalau banggrek enggak ada kan kayak alat musiknya pasti bakal enggak ada untuk upacara. Jadi anak-anak yang punya bakat lebih bisa itu kan untuk kayak misalnya main piano, terus gitar, biar sosialnya lebih gitu. Jadi sangat bagus ya. Memang di sekolah kita ini kalau untuk main musik itu kita mengandalkan Pak Greg saja ya. Anak-anak yang kira-kira ada nggak teman-teman kita yang ada bakat ketika untuk main keyboard? Ada nggak? Ada. Oke, ternyata ada ya. Oke, jadi semoga inilah nanti kedepannya kita bisa memanfaatkan teman-teman kita untuk main keyboard ketika kita ada acara ya, upacara bendera, entah itu acara-acara yang lain, karena memang sekolah kita ini sering ada kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dan itu memang seperti yang Rizka katakan ketergantungan pada Pak Greg ya. Luar biasa Rizka ya, semoga kedepannya nanti kita akan koordinasi lah ya. Apalagi kalian nanti akan naik ke kelas 9, nanti akan mengambil peranan penting lah di sekolah ini. Oke, silakan selanjutnya. Modal lingkungan alam ya. Oke, modal lingkungan alam. Silakan Hosea. Misalnya tuh kayak kita tuh ke kebunnya petani gitu ya kan. Kita langsung belajar dari kebunnya gitu. Misalnya kayak untuk ya bahasa Inggris, bisa kita tanaman ini namanya apa, tanaman itu namanya apa. Bisa juga kita itu ke Bukit Kelam tuh di belakang sekolah tuh. Aduh. Siapa yang ingin menyampaikan idenya? Silakan. Saya Mem. Oke, Modal silakan. lingkungan alam. Silakan Hosea. Misalnya tuh kayak kita ke kebunnya petani gitu kan. Kita tuh bisa langsung belajar dari tempat ataupun ladangnya petani itu, misalnya kayak untuk bahasa Inggris kan, ini kan guru bahasa Inggris nih. Misalnya kita bisa kayak tanaman ini bahasa Inggrisnya apa, tanamannya bahasa Inggrisnya apa. Misalnya jadi bisa langsung gimana ya, langsung di tempatnya. Misalnya bisa juga nanti kita ke Bukit Mato tuh di belakang sekolah. Nah, untuk kayak kegiatan pramuka gitu, apa penjelajahan, kemah, mungkin bisa lebih seru gitu, Mem. Jadi kalau kita ke kebun, kita bolehlah itu masuk di procedure text ya. Jadi procedure text itu kita boleh langsung belajar ke petaninya langsung cara menanamnya ya. Oke. Baik, terima kasih Hosea. Oke, selanjutnya siapa mau menyampaikan idenya? Saya Mem. Oke, silakan Jojo. Modal agama dan budaya. Saya akan memberikan pendapat tentang modal kebudayaan. Menurut saya kita bisa mengikuti budaya-budaya yang ada di Kecamatan Blimbing ini. Kita bisa terlibat di dalamnya. Contohnya menugal, yaitu menanam padi. Kita bisa datang ke sana, bisa membantu mereka dan mempelajari bagaimana cara menanamnya. Itu saja sih, Mem. Itu budaya ya? Iya, Mem. Jadi kalau budaya ketika anak menanam tuh ada apa acaranya namanya tadi? menugal. Nunggal. Baik, terima kasih Jojo. Baik koyan. Pokoknya jadi disimpan nih kau. Jadi kita
sudah memetakan aset secara bersama-sama ya. Sangat luar biasa ya ide-idenya. Jadi kalau tadi sudah kita berdiskusi memang idenya sangat belum terpikirkan lah. Apalagi tadi di Pak Greg. Memang ketergantungan sekali kalau nggak ada Pak Greg berarti kita nggak pakai keyboard ketika ada acara kan. Tadi juga ke Jenny, penjaga sekolah memang penting, pos itu harus ada, pos sekolah. Terus kalau kayak Hosea juga memang perlu kita memanfaatkan alam di sekitarnya, ke kebun langsung bolehlah kita belajar di sana, ke Bukit Mato yang ada di belakang sekolah. Nah, terus kalau Jojo misalnya ada kegiatan budaya, berarti kita sebaiknya langsung terlibat langsung ketika ada acara budaya yang ada di lingkungan sekitar kita, atau lebih khususnya yang ada di Kecamatan Belimbing, Desa Pemuar, ya kan Jojo? Baik, terima kasih semuanya siswa-siswa sudah berpartisipasi langsung dalam pemetaan aset ini. Semoga kedepannya kita bisa memaksimalkan lagi pemanfaatan aset yang ada di lingkungan sekolah kita dan sekitarnya, agar supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi untuk mewujudkan merdeka belajar saat ini. Semoga kedepannya juga kalian nanti akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk kita semua.